Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dea Fitri dari kelas Manajemen 21C dengan NIM 2021008013. Sebelumnya di sini saya akan mempresentasikan atau memaparkan materi tentang pengendalian risiko dengan dosen pengampu Bapak Dr. Gustian Juwana, SEMM. Langsung saja, apa itu pengendalian risiko? Pengendalian risiko adalah serangkaian metode yang digunakan perusahaan untuk mengevaluasi potensi kerugian dan mengambil tindakan untuk mengurangi atau menghilangkan ancaman tersebut. Ini adalah teknik yang memanfaatkan temuan dari penilaian risiko, yang melibatkan identifikasi faktor risiko potensial dalam operasi perusahaan seperti aspek teknis dan non-teknis bisnis, kebijakan keuangan, dan masalah lain yang dapat mempengaruhi kesejahteraan perusahaan. Pengendalian risiko juga menerapkan perubahan proaktif untuk mengurangi risiko di bidang-bidang tersebut. Pengendalian risiko dengan demikian membantu perusahaan membatasi kerugian. Pengendalian risiko adalah komponen kunci dari protokol manajemen risiko perusahaan atau IRM perusahaan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan mengurangi potensi faktor risiko dalam operasional perusahaan seperti aspek teknis dan non-teknis bisnis, kebijakan keuangan, dan masalah lain yang dapat mempengaruhi kesejahteraan perusahaan. Metode pengendalian risiko meliputi penghindaran, pencegahan kerugian, pengurangan kerugian, pemisahan duplikasi, dan diversifikasi. Bagaimana pengendalian risiko bekerja? Bisnis modern menghadapi beragam hambatan, pesaing, dan potensi bahaya. Pengendalian risiko adalah strategi bisnis berbasis rencana yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menilai, dan bersiap menghadapi bahaya-bahaya dan potensi bencana lainnya, baik fisik maupun figuratif, yang dapat mengganggu operasi dan tujuan organisasi. Konsep inti pengendalian risiko meliputi: yang pertama, penghindaran adalah metode terbaik untuk mengendalikan kerugian. Yang kedua, pencegahan kerugian adalah menerima suatu risiko tetapi berupaya meminimalkan kerugian daripada menghilangkannya. Yang ketiga, pengurangan kerugian adalah menerima risiko dan berupaya membatasi kerugian ketika ancaman terjadi. Yang keempat, pemisahan melibatkan penyebaran aset-aset utama sehingga kejadian bencana di suatu lokasi hanya berdampak pada bisnis di lokasi tersebut. Selanjutnya, duplikasi melibatkan pembuatan rencana cadangan seringkali dengan menggunakan teknologi. Dan yang terakhir ada diversifikasi, mengalokasikan sumber daya bisnis untuk menciptakan banyak lini bisnis yang menawarkan keragaman produk atau layanan di industri yang berbeda. Contoh pengendalian risiko. Sebagai contoh, terjadi di Sumitomo Electric dan ketahanan bencana. Sebagai bagian dari upaya manajemen risiko, Sumitomo Electric perusahaan mengembangkan rencana kesinambungan bisnis atau BCP pada tahun fiskal 2008 sebagai sarana untuk memastikan bahwa aktivitas bisnis inti dapat berlanjut jika terjadi bencana. BCP berperan dalam menanggapi permasalahan yang disebabkan oleh gempa bumi besar di Jepang Timur yang terjadi pada bulan Maret 2011. Karena gempa tersebut menyebabkan kerusakan besar dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya, jauh melebihi kerusakan yang diasumsikan dalam BCP, beberapa area dari bencana tersebut tidak tercapai tujuan mereka. Berdasarkan pembelajaran dari respon perusahaan terhadap gempa bumi, pada eksekutif terus mempromosikan latihan praktis dan program pelatihan, memastikan efektivitas rencana, dan memperbaikinya sesuai kebutuhan. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.